2024 orang yang masih percaya kripto aja itu udah aneh. Ini gue kasih tahu buat lo ya. Kripto itu adalah bentuk penipuan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia dan masih terjadi di dunia hingga saat ini. Jutaan orang dengan nilai triliunan rupiah telah hilang akibat Bitcoin dan kripto. Komoditas koin dan token digital yang dibuat untuk spekulasi semata dan dijadikan objek trading oleh para tradernya. Pergerakan harganya sangat agresif tapi tidak memiliki nilai fungsional sama sekali. Tapi ketahuilah bahwa kalimat tadi merupakan kalimat-kalimat dari orang-orang yang telah buta arah dan gelap mata tentang masa depan yang cerah. Karena percayalah bahwa Bitcoin akan menjadi aset terbesar sepanjang sejarah. Kripto atau biasa disebut dengan cryptocurrency merupakan bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi atau sandi rahasia untuk mengamankan transaksi yang beroperasi secara terdesentralisasi. Jadi artinya kripto ini bisa berdiri tanpa adanya pihak ketiga yang mana bisa mengontrol dan mengendalikan uang tersebut. Ini buat lo yang belum paham ya, jadi kripto itu dibangun di atas blockchain. Kenapa disebut blockchain? Karena teknologi ini membentuk sebuah blok-blok yang saling terikat dan terhubung satu sama lain seperti sebuah jaringan. Makanya disebut blockchain. Dan pasti lu bertanya gitu, apakah kripto ini bisa dihack? Karena kan basisnya digital dan menggunakan internet. Nah jawabannya itu bisa dibilang hampir mustahil. Karena blockchain tadi itu saling terhubung dari blok-blok sebelumnya. Gampangnya gini, ketika lo ngelakuin transaksi, itu ada penambang yang catat transaksi lo dan akan ditampung di sebuah blok. Blok-blok yang tadi itu udah dibikin dan gak bisa diubah lagi. Jadi kalau lo mau ngehack jaringan kripto, lo harus ngehack seluruh blok yang ada dari pertama kali blok itu dibuat. Dan setiap 10 menit itu selalu muncul blok baru. Nah sejauh ini itu belum ada yang bisa bahkan ngehack satu blok pun. Karena komputer yang harus digunakan itu harus yang kelas dewa gitu, kayak komputer kuantum. Bahkan komputer kuantum pun itu masih belum bisa juga ngehack satu blok dari jaringan blockchain ini. Jadi itulah yang membuat sistem jaringan kripto ini mustahil untuk dihack. Oke, sebelum jauh ngomongin kripto, mungkin di sini baiknya gue ngomongin tentang konsep dasar uang dulu, karena kan memang kripto itu kan juga termasuk uang gitu, namun berbasis digital. Kalau kita tarik ke zaman dulu, manusia itu kan bertransaksi menggunakan sistem barter gitu. Misal lo punya ayam, bisa dibarter dengan 10 apel, atau lo punya kambing, bisa barter dengan 10 ayam. Sistem ini akhirnya dinilai buruk karena manusia terus berevolusi. Misalnya gini, kalau misalkan barang yang ingin dibarter itu besar, maka barang yang akan dibarter pun juga harus semakin besar juga gitu kan. Kalau lu cuma punya ayam tadi mungkin bisa dibarter dengan apel seberapa banyak masih oke. Tapi kalau misalnya lu punya rumah mau dibarter dengan apel mau berapa gitu, apa 1 juta apel itu bakal repot banget dan makan tenaga, makan waktu. Pun kalau apel pun dia besok bisa basi gitu. Jadi itu gak adil gitu rasanya. Akhirnya dari sistem barter-barter seperti itu manusia mulai berevolusi menggunakan alat barter juga namun yang lain. Seperti waktu itu kerang gitu. Nah pada saat itu kerang ternyata ditemukan banyak juga oleh nelayan sehingga akhirnya nilai kerang jadi tidak terbatas. Setelah itu berevolusi dan kemudian akhirnya menemukan sebuah benda baru yaitu emas dan perak. Emas dan perak inilah yang dipercaya langka dan bervalue tinggi sehingga orang mau bertransaksi dengan menukarkan emas dengan barang. Karena emas itu besar dan gak ada bentuknya, akhirnya oleh goldsmith itu dibuatlah kepingan koin supaya memudahkan orang untuk bawa emasnya. Nah setelah itu berjalan sekian lama, para goldsmith ini mikir gitu, manusia kalau misalkan bawa emas dan kalau emasnya banyak itu bakal sangat merepotkan. Sehingga para goldsmith ini berpikir bagaimana kalau misalkan emas-emas tadi itu ditukar aja dengan sebuah kertas atau sertifikat gitu, yang menandakan bahwa di kertas ini dituliskan lo punya emas sekian gitu dan lo naruh di gue gitu sebagai goldsmith. Jadi kertas ini basisnya atau di belakangnya ada sebuah emas dan orang-orang bisa bertransaksi menggunakan kertas itu. Nah tapi manusia ini kan punya sifat dasar itu kan serakah ya, egois gitu. Jadi para goldsmith ini juga mikir gimana kalau misalkan kertas-kertas ini gue bohongin aja buat orang. Jadi awalnya itu gue tulis sesuai jumlahnya, tapi semakin sekarang mendingan gue lebihin aja gitu. Jadi kalau orang ada naruh yang 2 kilo emasnya atau berapa kilo, itu gue buat lebih. Kalau lo naruh 2 kilo, gue siapin kertas sebanyak 3 kilo yang padahal itu kosong. Jadi kayak lo ngasih kertas kosong. Tujuannya apa? Ya supaya dapat keuntungan lebih banyak. Nah akhirnya itu terus terjadi, itu berjalan terus sampai akhirnya pada tahun 1970 Presiden Nixon dari Amerika mengeluarkan statement untuk gold standard, yang artinya kertas sekarang itu tidak di-backup lagi oleh emas. Jadi pemerintah dan bank sentral bisa cetak kertas atau uang dengan modal dengkul. Hal itulah yang membuat celaka sehingga menurunkan nilai kertas itu tadi, sehingga terjadilah yang namanya inflasi.
inflasi. Nah, kalau lo sadar dengan kenaikan harga yang sering kita gunakan atau kita konsumsi seperti beras, bahan-bahan pokok, cabai, atau mungkin hal-hal yang berdekatan dengan kita kayak biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan lain sebagainya, itu semuanya naik sekitar 10-15% per tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kertas tadi itu dicetak oleh bank sentral kita secara terus-menerus tanpa adanya basis apapun. Hal-hal kayak tadi itu sebenarnya terjadi karena satu hal, yaitu sistem sentralisasi. Sentralisasi itu adalah sebuah kelompok yang mengatur jalannya sebuah sistem. Dalam kasus ini, percetakan uang yang diatur oleh mereka, berapa yang mau dicetak, kapan harus dicetak, berapa jumlah yang harus disebar, dan sebagainya. Di tahun 90-an, masalah baru muncul di mana ketika ingin bertransaksi menggunakan fisik, itu akan menyulitkan ketika kita tidak saling berdekatan. Hingga akhirnya muncullah sebuah teknologi uang digital yang memudahkan transaksi melalui jaringan internet. Nah, manusia ini kan didesain untuk bisa berpikir dan memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Dengan terciptanya digital cash tadi ditambah dengan orang-orang yang tidak senang dengan sistem sentralisasi, membuat beberapa orang yang ahli programmer pada saat itu berpikir bahwa sistem ini itu harus diubah. Karena gini, ketika kita transaksi berdua itu kan disebut dengan peer to peer. Kalau kita transaksi melalui bank, maka itu nggak sepenuhnya peer to peer karena lo diawasin dan dikontrol oleh pihak ketiga, yaitu bank. Bank ini bisa berdiri cuma karena satu hal, yaitu kepercayaan. Makanya kalau transfer artinya kita harus percaya kalau kita naruh duit ke bank itu dan bank itu akan full transfer ke rekening tujuan tersebut. Ya kalau saat ini mungkin iya kita percaya, tapi kalau misalkan dalam waktu yang sangat panjang gimana? Kalau misalkan terjadi krisis ekonomi seperti pada tahun 2008 itu gimana? Belum lagi juga dengan keterbatasan waktu operasional di bank, ditambah juga dengan jumlah SDM yang mereka punya, tentu itu akan sangat menyulitkan dan sangat memakan waktu. Hal itulah yang membuat seseorang atau mungkin kelompok ya yang menyamakan identitasnya dengan nama Satoshi Nakamoto membuat sebuah teknologi bernama Bitcoin yang dalam white papernya dituliskan Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system, yang kalau lo baca di kalimat pertama bagian abstraknya artinya sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang dilakukan langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui sebuah lembaga keuangan. Kenapa kita butuh sistem desentralisasi? Karena problem dari sistem sentralisasi itu kalau misalkan seperti bank gitu ya, ketika kena hack maka semua sistem akan down karena sistemnya itu terpusat pada satu sentral, yaitu sentralisasi itu. Oleh karena itu, Satoshi menciptakan sebuah teknologi yang sangat revolusioner, yang mana dia memecah seluruh ledger ke setiap komputer-komputer yang ada di rumahan di seluruh dunia. Jadi nggak akan bisa mati networknya. Nah, komputer-komputer yang running ledger ini disebut sebagai nodes Bitcoin. Nodes ini berfungsi untuk memverifikasi setiap transaksi dalam Bitcoin. Orang yang menjalankan nodesnya disebut sebagai penambang Bitcoin atau miners Bitcoin. Sekarang jumlah miners, jumlahnya udah banyak banget, udah ribuan bahkan ratusan ribu. Pertanyaannya kenapa mereka mau jadi penambang? Karena sesuai namanya, setiap mereka berhasil memverifikasi transaksi Bitcoin, maka mereka akan mendapatkan reward Bitcoin tersebut. Dengan adanya Bitcoin, membuat programmer asal Kanada bernama Vitalik Buterin menggunakan teknologi Bitcoin dan menambah fitur decentralized application dan smart contract yang dapat dieksekusi secara otomatis tanpa pihak ketiga. Koin tersebut diberi nama Ethereum. Nah, dari situlah muncul lagi koin-koin baru yang dibangun di atas jaringan Ethereum tersebut dan menambahkan fitur-fitur baru dalam teknologi yang diciptakannya. Koin-koin tersebut diberi nama dengan alternative coin atau kita biasa sebut dengan altcoins. Per hari ini Bitcoin telah menunjukkan performanya sejak diluncurkan pada tahun 2009. Telah naik jutaan persen dan saat ini sudah menyentuh 1 miliar per koin. Artinya apa? Seluruh orang-orang yang ada di dunia ini itu udah percaya dengan Bitcoin dan dengan teknologinya dan menganggap bahwa Bitcoin ini adalah seperti sebuah properti atau bahkan emas digital. Jumlah koin yang dibuat oleh Satoshi itu sebanyak 21 juta koin. Itu nggak bisa dikurang dan nggak bisa ditambah. Jadi itu sangat langka yang membuat harga Bitcoin akan terus melambung tinggi. Ditambah lagi, setiap 4 tahun sekali Bitcoin akan mengalami namanya halving, yang mana ketika miners menambang jumlahnya akan dipotong setengah dari reward sebelumnya. Tujuannya apa? Ya supaya koinnya yang didapat akan semakin langka, semakin sedikit sehingga harga akan semakin tinggi. Dan 21 juta koin itu diprediksi baru akan tercapai di tahun 2145. Ini gua ya 100% saham gua di IHSG itu gue pindahin ke kripto setelah gue belajar dan sadar gitu bahwa kenaikan saham yang terjadi di IHSG menurut gue itu sejajar dengan end-to-end supply gitu. Jadi sejajar dengan uang yang diciptakan atau dicetak oleh negara. Ditambah menurut gue kenaikannya juga nggak seberapa, kayak sekitar 10-15% per tahun. Itu juga udah bagus menurut gue ya. Tapi sebenarnya menurut gue itu duit gue nggak bertambah gitu.
Karena apa? Ya inflasi. Karena kan tadi gue bilang inflasi itu ya sekitar 10-15% menurut gue ya. Jadi kalau misalkan saham gue tumbuh 10-15%, artinya duit gue segitu aja gitu nilainya ya. Walaupun angkanya tinggi, tapi sebenarnya nilainya segitu aja. Kenapa gue bilang inflasi itu sekitar 10-15%? Karena ya coba lu bandingin aja gitu, harga beras setiap tahun, bahkan setiap bulan gitu. Terus juga biaya pendidikan yang harganya udah nggak ngotak, apalagi harga rumah. Ya rumah nggak usah dihitung lah, biaya-biaya yang sering kita gunakan aja kalau kita konsumsi sehari-hari kayak cabai, bahan pokok gitu. Lo bandingin dari tahun-tahun sebelumnya itu lo perhatiin angkanya itu naiknya berapa persen. Walaupun pemerintah bilang kita tumbuhnya sekitar 3% inflasi atau 4%, ya lo jangan patokannya ke pemerintah, tapi rasain apa yang lo sering pakai aja gitu. Makanya gua pribadi pengen investasi di nilai yang angkanya di atas rate inflasi tersebut, artinya di atas 15%. Terus pertanyaan, instrumen investasi apa yang bisa di atas 10-15% per tahun? Yang gue pelajari dan gue tahu ya kripto. Apakah ada yang lain? Ya mungkin ada aja. Kalau misalkan orang-orang yang udah super kaya kan udah beda lagi gitu. Mungkin dia akan beli properti yang sangat mewah, super mewah, yang harganya juga naiknya gila-gilaan. Atau mungkin mobil yang mewah, yang langka ya, itu kan udah pasti naik juga. Atau mungkin jam bisa juga, atau fine arts yang harganya itu nggak terukur sebenarnya. Itu pun bisa juga kalau untuk orang yang super kaya gitu. Tapi kalau misalnya di kripto sendiri, itu gue udah percaya dan gue udah pelajari selama kurang lebih setahun ke belakang. Dan dalam 3 bulan aja portofolio gue dari yang IHSG cuma 10-15% per tahun, di kripto dalam 3 bulan gue sudah bisa mendapatkan profit 100%. Itu total portofolio ya, karena gue itu ada diferensiasi gitu. Jadi gue banyak beli beberapa koin, dan beberapa koin itu naiknya ada yang 200%, ada yang 300% gitu. Dan buat lo yang masih investasi atau naruh di reksadana, di deposito, ya menurut gue lo mendingan sadar nih, karena ya belum telat lah gitu. Pelajarin aja dulu, gue nggak nyuruh lo langsung pindah gitu, nggak. Pelajarin dulu aja supaya lo paham. Karena kalau lo lihat kripto sekarang itu kayak lo ngeliat internet di tahun 2000-an gitu. Jadi udah ada internet tapi masih banyak yang nentang, dan wajar, makanya zaman sekarang itu masih banyak banget yang nentang kripto, yang wah segala macam nggak masalah. Tapi mereka akan sadar nanti ketika udah tahun 2030-an di mana harganya akan tinggi dan mereka baru beli yang harganya di sangat di atas. Kalau lo punya duit dengan jumlah yang besar, semisal 1 miliar gitu, atau lo punya penghasilan 1 miliar per bulan, gue sarannya mendingan lo cicil aja Bitcoin 100 juta per bulan. Berapapun harganya lo masuk ya, mau naik mau turun lo beli aja. Ini tuh udah dibuktiin sama YouTuber atau influencer kripto Timothy Ronald, yang mungkin lo udah sering denger ya. Dia itu ngebuktiin di YouTube-nya bahwa dia beli Bitcoin seharga 100 juta setiap bulan dia cicil, dan dalam 10 bulan aja itu portofolionya udah naik 2 kali lipat. Itu dicicil setiap bulan ya. Lo bayangin coba kalau misalkan lo beli 1 bulan ketika harganya turun sekali jebret, itu mungkin udah 3 kali lipat gitu. Karena dia shooting waktu itu saat Bitcoin harganya sekitar 300 juta dan sekarang 1 miliar, artinya kan udah 3 kali lipat lebih naik harganya. Menurut gua ya nggak ada instrumen investasi apapun yang bisa mengalahkan Bitcoin, karena Bitcoin sendiri itu market capnya udah 1,3 triliun dolar. Itu udah ada dalam top 10 biggest asset market cap, ngalahin perusahaan-perusahaan besar di dunia yang udah dibangun berpuluh-puluh tahun. Dan lo masih bilang Bitcoin itu spekulasi semata dan nggak ada fundamentalnya. Ada orang bilang Bitcoin itu bisa dipom-pom lah, lu sales Bitcoin lah segala macam. Duit lo itu seberapa banyak sih? 10 juta, 100 juta, 500 juta itu juga gak bakal gerak Bitcoin. 500 miliar, nah mungkin itu gerak sedikit aja tuh. Coba orang yang ngomong tadi, lo perhatiin mukanya deh, biasanya dia jelek. Kalau dia gak jelek, berarti dia goblok. Kalau lo punya teman yang masih anti sama Bitcoin, sama kripto, itu biarin aja, jangan lo musuhin gitu. Justru harusnya lo rangkul gitu, lo kasih edukasi pelan-pelan tentang kripto itu seperti apa gitu, teknologinya itu seperti apa, bahwa kripto ini tidak seperti apa yang mereka pikirkan dan mereka ketahui selama ini. Kalau misalkan mereka masih batu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Nah buat lo yang masih belajar, yang baru nonton ini, gue saranin lo pelajarin aja dulu pelan-pelan dan jauh lebih dalam, karena di luaran juga ada banyak banget orang baik yang mau edukasiin kita, edukasiin kalian untuk pelajarin kripto secara gratis bahkan, supaya apa ya, tujuannya ya negara ini bisa sedikit lebih maju. Kripto itu luas banget coy, serius dah. Gue sendiri ilmunya masih cetek banget dah. Gue juga ibaratnya masih baru belajar. Gue belajar terus tiap hari tentang kripto itu seperti apa dalam-dalamnya, gue pelajarin semuanya. Tujuan gue buat ini, walaupun ilmu gue masih cetek, ya biar kalian tersampaikan dan kita biar sama-sama belajar juga. Suatu saat kalau misalkan video ini bisa mengubah hidup kalian gara-gara kripto, ya bisa lebih kaya mungkin ya gue berarti bakalan senang banget, karena gue bisa bermanfaat buat orang lain. Bitcoin itu layaknya properti atau emas digital.
orang-orang yang menghina-hina Bitcoin atau kripto dulu udah banyak yang sadar. Bahkan sekelas negara seperti Rusia, El Salvador, Cina itu udah nambang Bitcoin sendiri. BlackRock udah approve ETF yang artinya akan banyak uang masuk dari setiap nasabah ke dalam Bitcoin atau kripto. Ditambah barusan terjadi halving yang akan membuat Bitcoin semakin langka sehingga harga akan melambung ke atas. Dan perlu diingat ya, gue di sini bukan ajakan untuk kalian membeli gitu. Gue nggak maksa kalian untuk buy, karena ya gue juga minta kalian untuk pelajarin dulu lebih dalam gitu. Tapi kalau misalkan lo udah yakin, lo udah pelajarin setiap koin atau token yang mau lo invest, ya menurut gue ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kalian buy. Karena tahun 2025 secara historis ya itu akan mengalami fase namanya buran, yang mana harga itu naiknya berkali-kali lipat, terutama koin-koin kecil. Tapi gue akan nyaranin kalian untuk beli koin-koin kecil, karena koin kecil itu memang harganya akan melambung jauh lebih tinggi dibanding koin-koin yang besar. Tapi ketika jatuh pun akan jatuh lebih dalam dibanding koin-koin yang besar. Dan ingat juga, kalau lo mau beli, pasti beli pakai uang dingin yang bener, nggak mau lo pakai yang kayak lo mau tabung di celengan ayam gitu. Jadi uangnya nggak dipakai dalam waktu yang lama. Daripada lo tabung di bank aja diam, atau lo taruh di celengan, mendingan lo taruh Bitcoin atau kripto yang udah lo pelajari. Dunia itu luas banget cuy. Gue percaya semakin ke depan akan banyak berbagai cara untuk mencari uang baru dan berbagai macam juga jenis instrumen investasi. Pesan gue buat lo semua, jangan sampai lo tutup mata tentang apa yang ada di depan lo sekarang. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk lo pelajarin apa yang ada di depan mata lo. Nama gue Dewi Hernawan dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.